Terakhir, selama kurang lebih 2 jam ke depan, akan memandu webinar hari ini. Sebelum kita masuk ke agenda acara, diharapkan peserta webinar untuk menyalakan video, karena kami akan melakukan screenshot sebagai bentuk dokumentasi. Silahkan kepada peserta untuk mengaktifkan videonya, karena kami akan melakukan screenshot sebagai bentuk dokumentasi. Peserta boleh ya memberikan senyum terbaiknya, pose yang terbaik. Oke. Kita lanjut ke agenda berikutnya. Agenda berikutnya yaitu speech singkat dari founder Hukum-Nesia, Saudara Iqbal Latif. Kepada Saudara Iqbal Latif, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula, kami hanturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Iqbal Latif, salah satu dari co-founder Hukum-Nesia. Saya ingin berterima kasih kepada panitia penyelenggara webinar atas usaha dan kerja kerasnya, sehingga webinar pada hari ini dapat terselenggara. Ucapan terima kasih juga saya hanturkan kepada para pemateri dan juga peserta webinar yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir. Hadirin yang berbahagia, harapan kami dengan terselenggaranya webinar pada hari ini dapat memberikan kemanfaatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemahaman kita terhadap isu-isu hukum di Indonesia. Sebagaimana tujuan kami, hukumnesia.id hadir sebagai penyedia informasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Kegiatan kami ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kedepannya, insya Allah kita akan bertemu di berbagai kesempatan dan platform lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Well, saya yakin semua masih mengingat beberapa waktu yang lalu, media sosial dihebohkan dengan utas dari Kristen Gray, seorang warga negara asing yang menceritakan kehidupannya di Bali. Dari fenomena ini, timbul pertanyaan diantaranya visa apakah yang digunakan oleh Kristen Gray selama menetap dan berbisnis di Bali, serta akses apa yang digunakan untuk mengurus visa ke Indonesia, karena Kristen Gray diketahui merekomendasikan agen pengurusan visa, padahal pemerintah menetapkan pembatasan warga negara asing yang akan ke Indonesia. Bagaimanakah sudut pandang hukum mengenai fenomena tersebut? Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita hari ini. Inilah dia, Bapak Muhammad Santiago Pawe SH. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memaparkan CV singkat dari Bapak Santiago Pawe. Bapak Santiago Pawe merupakan lulusan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin dengan predikat cum laude, melanjutkan Special Education Advocate Profession atau PKPA dari Pradi, lalu Special Exam for Advocate Profession dari Pradi. Riwayat kerjanya, beliau sekarang sebagai analisis keimigrasian, pertama, Kantor Imigrasi Makassar, Kementerian Hukum dan HAM.
Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai staf Human Capital Service dari PT Bumi Jaksa Utama Kala dan magang di Tovan Pawe dan Asosiasi, sebuah law firm. Demikianlah CV singkat dari pemateri kita yang pertama. Saya persilahkan kepada Bapak Santiago Pawe untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Cek suara. Kedengaran Pak moderator? Cek suara. Kedengaran Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat founder hukumnesia.id, kan Iqbal Latif. Kak Iqbal ini senior saya di fakultas. Yang terhormat pemateri Bapak dosen Pak Kadarudin. Yang terhormat teman-teman, Bapak Ibu pimpinan yang mungkin ikut bergabung pada kesempatan kali ini, teman-teman peserta webinar. Hari ini saya diberi amanah dari Hukumnesia untuk membawakan materi tentang bagaimana sih penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang berada di Indonesia. Awalnya saya kiranya ini ajakan dari Kak Iqbal itu cuma kajian-kajian biasa kayak biasa kita laksanakan di fakultas, sharing-sharing biasa. Ternyata ini berbentuk webinar. Saya juga akhirnya kaget juga. Dan informasi juga cepat beredar. Dan akhirnya teman-teman juga mungkin yang rekan-rekan sejawat, teman-teman analis keimigrasian, baik yang tingkat pertama, muda, madya, dan mungkin ada yang pimpinan dari utama ikut juga bergabung. Mohon izin Bapak, saya kesempatan hari ini izin bukan membawakan materi sih, lebih ke sharing-sharing dengan teman-teman tentang apa yang terkait materi hari ini, yaitu bagaimana penegakan hukum. Mungkin nanti kita lebih banyak sharing saja. Saya mungkin hanya akan membahas sedikit tentang bagaimana sih pengaturan hukum keimigrasian tentang orang asing, mulai dari masuknya, keberadaannya, sama bagaimana sih pengawasan dan penegakan hukumnya di Indonesia yang dilakukan tentunya oleh kantor imigrasi di setiap daerah maupun Direktorat Jenderal Imigrasi secara umum se-Indonesia. Lanjut. Adapun dasar hukum dari pengaturan hukum keimigrasian di Indonesia tentunya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ini merupakan undang-undang yang bisa dibilang terbaru sih, karena 2011 karena terakhir Undang-Undang tahun 1992 itu akhirnya diubah di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Selain Undang-Undang keimigrasian, kita juga dalam pelaksanaan tugasnya, kita Direktorat Jenderal Imigrasi juga berpedoman pada Undang-Undang Kewarganegaraan. Selanjutnya, tentunya pengaturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, serta beberapa aturan-aturan turunan pelaksana, baik itu di tingkat peraturan menteri, keputusan menteri, maupun di peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi itu sendiri. Lanjut. Terus selanjutnya kita bahas tentang imigrasi. Apa sih sebenarnya imigrasi itu? Imigrasi dari segi bahasa Latin yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Undang-Undang Imigrasi sendiri mendefinisikan imigrasi itu adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Jadi semua hal yang berkaitan tentang keluar dan masuknya orang serta pengawasannya, baik sebelum dia masuk, setelah pas saat masuk, maupun saat berada di wilayah Indonesia. Dalam terkait hal lalu lintas masuknya itu, di Indonesia sendiri ada beberapa tempat yang dijadikan tempat masuk yang disebut dengan tempat pemeriksaan imigrasi, yaitu berdasarkan keputusan Menkumham tahun 2018, seperti terdapat 34 TPI bandar udara, 93 pelabuhan laut, 8 pos lintas batas negara, 27 pos lintas batas perairan, dan 39 pos pas lintas batas darat. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi lain keimigrasian lainnya, kita terdapat 122 kantor imigrasi dan 13 rumah detensi imigrasi. Kantor imigrasi sendiri adalah unit pelaksana teknis
yang menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian di daerah, kabupaten, kota, ataupun kecamatan. Sedangkan rumah detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal Imigrasi itu memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi keimigrasian itu pelayanan keimigrasian, baik itu pelayanan pemberian dokumen perjalanan untuk warga negara Indonesia maupun pelayanan pemberian visa dan izin tinggal bagi warga negara asing serta pelayanan pada pemeriksaan lintas batas. Selanjutnya fungsi penegakan hukum, yaitu fungsi meliputi fungsi pengawasan, fungsi intelijen, dan fungsi penindakan keimigrasian. Fungsi keamanan negara tentunya dalam melaksanakan tugas semata-mata Direktur Jenderal Imigrasi itu melaksanakan fungsi untuk menciptakan keamanan negara, dan selanjutnya itu menjadi fasilitator pembangunan dari bangsa negara Indonesia. Dalam melaksanakan tugas terkait lalu lintas orang masuk keluar Indonesia, hal keimigrasian Indonesia itu berdasar pada asas selective policy atau kebijakan selektif, yaitu hanya orang-orang yang bermanfaat, orang-orang asing yang bermanfaat bagi bangsa dan negara yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Kebijakan selektif itu tentunya berdasar pada pendekatan keamanan negara, pendekatan kesejahteraan, serta tidak membahayakan keamanan dan menciptakan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi orang asing yang tidak bermanfaat, dirasa tidak bermanfaat dan mengancam keamanan negara tentunya tidak dibolehkan masuk ke Indonesia. Adapun persyaratan masuk bagi warga negara asing untuk masuk di wilayah Indonesia itu kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Itu beberapa syarat utama yang harus dipenuhi agar orang tersebut bisa masuk ke Indonesia, yang tentunya diterapkan pada teman-teman di tempat pemeriksaan imigrasi. Yaitu pertama, tentunya memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dan orang yang tidak memiliki dokumen perjalanan sah itu kan identitasnya tidak bisa kita ketahui. Entah dia dari negara mana, apa identitasnya, itu sehingga orang yang tidak memiliki dokumen itu kita tidak diperkenankan masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah memiliki visa yang sah dan masih berlaku. Visa ini tentunya nanti akan kita bahas berkaitan dengan apa sih tujuannya dia untuk masuk ke Indonesia, karena visa tentunya nanti akan terbagi berdasarkan kegunaan dan tujuan orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Terus yang ketiga yaitu tidak masuk daftar pencegahan dan penangkalan. Daftar pencegahan dan penangkalan, jadi orang asing yang masuk daftar penangkalan itu dilarang masuk ke wilayah Indonesia, karena tentunya ini berkaitan dengan keamanan negara. Karena dalam daftar penangkalan tentunya orang-orang yang memiliki masalah hukum atau yang dianggap berbahaya sehingga masuk dalam daftar penangkalan. Biasanya kan seperti misalnya pernah tersangkut kasus pidana internasional atau tersangkut jaringan terorisme yang masuk di dalam database penangkalan yang ada di sistem informasi dan manajemen keimigrasian yang ada di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi. Makanya ketika nama tersebut, orang asing tersebut masuk dalam daftar tersebut, tentunya itu tidak diperkenankan masuk ke Indonesia. Terus tidak masuk dalam daftar pencarian orang. Ini tentunya sekali lagi tentang fungsi menjaga keamanan negara, yang sampai orang asing tersebut merupakan daftar pencarian orang, atau baik itu yang dicari oleh Interpol ataupun negara-negara lain yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Terus tidak terlibat kejahatan dan tindak pidana internasional. Karena biasanya karena daftar penangkalan itu berbasis data, sehingga tentunya terkadang harus dalam hal ini updating datanya itu mungkin masih terlambat, tapi orang tersebut sudah tersangkut dalam salah satu kejahatan internasional. Tentunya ini menjadi kewaspadaan dan syarat dari teman-teman di tempat pemeriksaan imigrasi untuk menolak orang asing tersebut masuk ke Indonesia. Selanjutnya, dalam hal orang asing masuk ke Indonesia tentunya harus memiliki visa
dan izin tinggal yang memuat tentang apa sih tujuan mereka masuk ke Indonesia, apa yang menjadi tujuan mereka berada di Indonesia, serta dalam jangka waktu berapa lama mereka berada di Indonesia. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia yang menjadi dasar untuk pemerintah tinggal. Jadi visa ini semacam tiket mereka orang asing untuk masuk ke Indonesia. Jadi orang asing tanpa visa yang memiliki tujuan yang tidak memiliki orang asing tanpa visa tentunya tidak diperkenankan masuk. Tapi belakangan kan terbit kebijakan dari Presiden tentang pemberian bebas visa kunjungan bagi orang asing dengan tujuan wisata sosial dan budaya. Jadi itu menjadi pengecualian tersendiri. Jadi ketika orang asing tersebut bertujuan untuk berwisata, itu dikenakan bebas visa, tetapi tetap harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi dan tetap dilakukan pemeriksaan sebagaimana prosedur yang ditetapkan tadi. Tetap dilakukan pengecekan apakah dia tidak masuk daftar cekal, daftar buronan orang, dan jelas dia tujuannya memang hanya untuk wisata. Visa sendiri itu terdiri atas beberapa jenis. Visa diplomatik, itu biasanya digunakan tentunya oleh utusan-utusan diplomatik dari negara-negara sahabat. Visa dinas biasanya juga digunakan oleh aparat atau petugas-petugas pemerintah negara sahabat yang datang ke Indonesia dengan tujuan kunjungan ke negara atau kunjungan dinas. Ada visa kunjungan, ya ini tadi yang visa yang bertujuan untuk orang asing tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang ditentukan, baik itu kegiatan sosial, budaya, kegiatan wisata, dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak dalam hal untuk bekerja. Selanjutnya ada visa tinggal terbatas. Ini visa tinggal terbatas yang memiliki jangka waktu tertentu, dia dan berdasarkan tujuan ataupun kegunaan yang lebih spesifik, seperti visa tinggal terbatas untuk bekerja, untuk menjadi rohaniawan dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan tadi, visa itu adalah tiket. Nah, bagaimana ketika dia sudah berada di Indonesia? Tentunya dia harus mengurus izin tinggalnya. Berbeda dengan visa, ya izin tinggal itu semacam izin atau license bagi orang asing tersebut berada di Indonesia. Jadi setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Jadi ketika orang asing tersebut berada di Indonesia dan tidak memiliki izin tinggal, tentunya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan apabila ditemukan pelanggaran, tentunya akan dikenakan ketentuan sebagaimana mestinya. Terus izin tinggal sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu hampir mirip tadi dengan izin tinggal yang agak mirip dengan jenis visa tadi. Ada izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Yang bedakannya di sini, izin tinggal tetap dia masa jangka waktunya itu 5 tahun, sehingga orang asing tersebut dapat tinggal selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun berikutnya. Nah, dalam pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian, selain pelayanan pemberian visa dan izin tinggal tadi, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi tentunya melaksanakan fungsi penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan atau kegiatan yang dilakukan, yaitu pengawasan keimigrasian, pemberian tindakan administratif keimigrasian, hingga pro-justisia terhadap tindak pidana keimigrasian yang dilakukan baik oleh WNI maupun warga negara Indonesia. Pengawasan keimigrasian. Jadi pengawasan keimigrasian tidak hanya meliputi kepada orang asing saja. Pengawasan keimigrasian juga dilakukan kepada warga negara Indonesia. Dalam hal ini pengawasan ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan dokumen perjalanan atau paspor untuk berangkat ke luar negeri, karena hal-hal yang ditakutkan disalahgunakan atau memiliki tujuan-tujuan yang terbilang berbahaya dan tidak sesuai dengan ketentuan
yang ada. Di antaranya itu ditakutkan menjadi tenaga kerja Indonesia yang tidak sesuai prosedural ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan separatis atau kegiatan terorisme di luar negeri, sehingga pengawasan terhadap warga negara Indonesia tetap dilakukan dalam hal ini pada saat pemberian dokumen perjalanan. Untuk pengawasan bagi warga negara asing, tentunya pengawasan warga negara asing itu tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mulai pada saat ia mengajukan permohonan visa, itu sudah mulai kita melakukan filter awal untuk orang asing tersebut sebelum masuk ke Indonesia. Tentunya itu didasarkan pada prinsip yang tadi, selective policy, karena kita memang betul-betul orang yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban negara yang boleh masuk ke Indonesia. Setelah pengawasan pada saat permohonan visa ataupun izin tinggalnya, tentunya pada saat beliau masuk, orang asing tersebut masuk, tetap dilakukan pengawasan seperti yang tadi, mekanisme pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi, baik dari pemeriksaan pada daftar cikal, wawancara singkat atau profiling tentang tujuannya mereka masuk ke Indonesia, dan pengawasan pada saat warga negara asing tersebut sudah berada di Indonesia. Jadi pengawasan tidak serta-merta ketika orang asing tersebut sudah masuk ke wilayah Indonesia itu kita sudah lepas tangan. Tentunya imigrasi tetap melakukan pengawasan kepada orang asing yang bersangkutan selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari diawali dengan kegiatan intelijen keimigrasian, yaitu kegiatan penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Biasanya setelah ada proses intelijen keimigrasian, tentunya kita akan mendapatkan informasi tentang apa sih sebenarnya orang asing ini, dia kegiatannya apa aja. Nanti setelah melakukan kegiatan intelijen, kita dapat laporan, terus nanti akan dilakukan pengawasan tentang bagaimana sebenarnya kegiatannya dan izin tinggalnya. Tentunya kita akan melakukan pengecekan administratif dari apa yang kita temukan di lapangan dengan apa yang izin tinggal yang dia dapatkan. Tentunya itu kita akan cocokkan dan kita akan tindak apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, pengawasan keimigrasian tentunya ini bukan hal yang mudah bagi keimigrasian, karena ini juga selain karena begitu banyak tentunya hal yang tidak bisa dibendung. Selain itu juga tentang orang asing ini adalah isu yang lumayan sensitif dan seksi di belakangan ini, karena meliputi banyak instansi yang memiliki kewenangan masing-masing. Tentunya di sistem perbatasan negara kita itu ada dikenal dengan sistem CIQ, yaitu Custom Immigration Quarantine. Ini adalah pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang, barang, tanaman, hewan di tempat-tempat perbatasan yang berbatasan langsung, baik itu tempat bandara udara, laut, pos lintas batas, dan pos lintas negara, dan tempat-tempat yang telah ditentukan. Jadi banyak instansi yang memiliki kewenangan masing-masing, sehingga dengan banyaknya instansi tersebut terkadang di lapangan kita menemukan ada sedikit-sedikit benturan tentang kewenangan. Maka dari itu mungkin itu yang menjadi dasar pimpinan itu dalam penyusunan kebijakan undang-undang imigrasi itu akhirnya dicetuskanlah namanya tim pengawasan orang asing, yaitu untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Tim PORA sendiri ini berisikan anggota-anggota atau instansi-instansi yang berasal dari berbagai instansi yang memiliki kewenangan dengan orang asing. Dan tentunya yang menjadi leading sektor dari tim PORA ini tentunya imigrasi. Tim PORA ini sendiri dibentuk mulai dari tingkat pusat di Jakarta, tingkat nasional maksud saya,
hingga ke tingkat yang level paling bawah, yaitu tingkat kecamatan. Nah, tim POR sendiri ini juga salah satu bentuk untuk wujud untuk mensiasati keterbatasan sumber daya manusia dari kita, dari imigrasi sendiri kan. Dengan wilayah Indonesia yang cukup luas, dengan keberadaan orang asing yang begitu banyak, tentunya kita tidak bisa mengawasi satu orang asing untuk satu pegawai, mengawasi satu orang itu agak mustahil. Nah, makanya itu dibentuk tim pengawas orang asing untuk lebih membantu dalam hal pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing yang ada di Indonesia. Setelah kita melakukan pengawasan, tentunya kita lihat ketika ada indikasi dari orang asing tersebut melakukan pelanggaran, tentunya muaranya itu akan bermuara di dua hal, yaitu pemberian tindakan administratif keimigrasian atau pelaksanaan proses hukum pro justisia terhadap tindakan-tindakan atau yang perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Nah, tindakan administratif keimigrasian sendiri adalah berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian adalah tindakan keimigrasian adalah pejabat imigrasi berwenang melakukan tindak keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya ini kita kembali ke asas yang tadi, bahwa kita menerima orang asing masuk ke Indonesia itu berdasarkan kebijakan selective policy. Jadi orang-orang memang yang bermanfaat ketika di dalam Indonesia, mereka kerjanya cuma mengganggu ketertiban atau bahkan melanggar hukum. Tentunya kita pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan-tindakan hukum, baik itu tindakan administratif ataupun tindakan hukum sesuai dengan hukum acara atau hukum pidana yang ada di Indonesia. Beberapa jenis tindakan administratif keimigrasian yaitu pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Keharusan untuk bertempat tinggal ini biasanya di bahasa lainnya itu namanya pendetensian. Pendetensian itu kan ketika orang asing tersebut masih dalam proses pemeriksaan tentang ada tidaknya pelanggaran yang mencocoki unsur tindak pidana, tentunya akan ditempatkan sementara di tempat pendetensian atau ruang detensi imigrasi atau tadi di rumah detensi imigrasi. Ketika dia menunggu proses pemberian tindakan administratif keimigrasian, tentunya untuk sementara ditempatkan di ruang detensi atau rumah detensi imigrasi. Terus selanjutnya tindakan administratif berupa pengenaan biaya beban ini atau biasa disebut dengan overstay. Ini pengenaan biaya beban apabila orang asing tersebut tinggal melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan pada izin tinggal atau visa tinggalnya. Pengenaan biaya beban ini adalah biasanya diberikan berdasarkan jumlah hari dan jumlahnya itu ditentukan oleh peraturan pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak. Karena pengenaan biaya beban ini akan masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya adalah deportasi atau pengusiran warga negara asing keluar dari wilayah. Ketika suatu tindakan orang asing dianggap oleh penyidik keimigrasian memenuhi unsur tindak pidana, maka orang asing tersebut dapat dikenakan atau diproses secara hukum berdasarkan hukum acara pidana. Karena di Direktorat Jenderal Imigrasi, di imigrasi sendiri itu kita memiliki penyidik pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing ataupun orang Indonesia yang memenuhi ketentuan unsur pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ada beberapa ketentuan di situ, ada banyak, tapi yang kita tadi kan fokus ke tentang
isu yang Christian Grey. Nah, salah satu isu yang hangat tentang Christian Grey itu kan tentang penyalahgunaan izin tinggal, tentang bagaimana dia berjualan e-book di Bali, padahal izinnya kan izin kunjungan. Di Undang-Undang Imigrasi terdapat satu ketentuan pasal yang memuat tentang bagaimana ketentuan terkait orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Jadi terdapat di pasal 122. Di pasal 122 ini memuat ketentuan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing. Jadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi setiap orang asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, ya seperti tadi. Contohnya mungkin izinnya izin kunjungan untuk kegiatan sosial budaya, ternyata dia melakukan kegiatan bekerja di suatu kegiatan berjualan, berdagang, jadi itu kan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, sehingga perbuatan tersebut dapat memenuhi ketentuan pada pasal 122 ini. Tapi tentunya hal tersebut juga harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup, sehingga kalau dari pengalaman saya sendiri sih, di beberapa kali ikut membantu penyidik, itu dalam penentuan memenuhi unsur-unsur yang ada di unsur-unsur tindak pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal itu, kita harus berhati-hati karena untuk membuktikan orang tersebut bekerja itu kalau kita tidak kuat dari segi pembuktian, alat buktinya, tentunya itu kita tidak kekuatan menuntut kita di penuntut umum pun juga akan goyang gitu maksudnya. Jadi kita pimpinan dalam menentukan seorang itu dapat dilanjutkan prosesnya itu penuh kehati-hatian dalam menentukan. Nah, jangan sampai kita menentukan ternyata dalam kegiatan penyidikan kita alat pembuktiannya tersebut tidak kuat atau tidak memenuhi dua alat bukti sebagaimana yang ditentukan dari hukum acara pidana. Selain orang asing, yang dapat juga dikenakan tindak pidana warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang juga memberikan fasilitas atau memberikan bantuan kepada orang asing untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal tentunya bisa dikenakan tindak pidana, contohnya dengan sebagai penyertaan. Saya lupa juga tadi, setiap orang asing yang mengurus izin tinggal itu memiliki penjamin atau sponsor yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut sebagaimana diamatkan Undang-Undang Imigrasi. Jadi orang asing yang tinggal memiliki izin tinggal tentunya memiliki sponsor atau penjamin. Jadi ketika orang asing tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar ketertiban atau tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, tentunya penjamin atau sponsornya dapat dimintai pertanggungjawaban karena yang menjamin tersebut, menjamin orang asing tersebut adalah penjamin tersebut, sponsor tersebut. Sampai pada proses pemulangannya, penjamin juga bertanggung jawab untuk segala biaya ataupun biaya yang timbul akibat dari pemulangan orang asing yang tersangkut masalah tersebut. Mungkin yang terakhir, kalau di Kadin Makassar ada beberapa data, yaitu TAK dan Po Justisia yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2017 sampai 2020. Kebetulan saya ikut di beberapa tahun terakhir. Kalau 2017 ada 18 orang asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian, 6 yang berhasil dilakukan penyidikan dan sampai penuntutan di pengadilan. Di 2018 28 TAK, 1 Proju, 2019 28 TAK, 3 Proju, dan 2020 9 TAK dan 1 Pro Justisia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih banyak kita diskusi. Mungkin saya ada luput yang saya jelaskan. Mungkin teman-teman Bapak Ibu serta mungkin ada yang lebih
mengetahuinya, mungkin bisa kita sharing dan kita sama-sama belajar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, silakan ngetik di kolom chat. Kita lanjut pada pemaparan dari materi berikutnya. Dari Bapak Dr. Dahulu saya bacakan CV dari Bapak Dr. Kadarudin SHMH. Baik, jadi Bapak Kadarudin SHMH lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 14 Mei 1988. Riwayat pendidikannya meraih gelar doktor dalam bidang hukum internasional pada tahun 2018 dari Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, magister hukum pada tahun 2012 yang didanai oleh Bakri Center Foundation, lulus pendidikan mediator bersertifikasi Mahkamah Agung tahun 2015, lulus ujian profesi advokat tahun 2017, dan Certified Legal Auditor tahun 2017 dari Jimli School of Law and Government, lalu sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2010 dengan predikat cum laude. Dan internasionalnya ada banyak sekali. Bermakalahan pada kegiatan International Conference di Raja Mangala University of Technology, Bangkok, dan pemakalahan pada kegiatan Tohoku University International Interdisciplinary Seminar di Tohoku University, Jepang. Adapun buku yang pernah ditulis dari tahun 2013 hingga sekarang, antara lain penelitian di bidang ilmu hukum, suatu pemahaman awal tahun 2021, baru banget, mengenal riset dalam bidang ilmu hukum, tipologi, metodologi, dan kerangka 2020, serta cerdas bermedia sosial dan berkatin pada tahun 2020. Kami akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, baik. Terima kasih. Karena di sini sedang hujan deras ya, jadi sinyal agak kurang bagus. Jadi nanti diberitahukan saja jika terjadi gangguan teknis. Nah, baik, saya mulai. Materi yang saya akan paparkan sore ini yaitu adalah kasus Kristen Gray dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, tadi sebenarnya sudah sangat jelas ya dipaparkan secara komprehensif oleh Bapak Muhammad Santiago Pawe terkait dengan hukum keimigrasian Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu yang jadi peserta di sini dengan mendengarkan materi tadi itu sudah cukup memberikan gambaran kita bagaimana pengaturan Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 itu mengatur tentang negara asing yang masuk ke Indonesia. Nah, begitu complicated-nya sehingga memang orang yang tidak kalau saya boleh katakan orang yang tidak perlu banget ya datang ke Indonesia, yaitu ya berarti dia tidak akan datang ke Indonesia. Begitupun sebaliknya, kalau kita tidak ada kepentingan yang betul-betul ke negara lain, itu kita tidak perlu ke sana karena pasti setiap negara memiliki hukum keimigrasian masing-masing. Nah, baru-baru ini ya dalam bulan Januari 2021 itu kita tersentak oleh seorang warga negara Amerika, boleh dikatakan satu orang atau dua orang ya, karena dia beserta temannya, itu melakukan banyak tindakan kontroversi yang ada di Indonesia, baik itu masalah penyalahgunaan visa kunjungan, itu yang berisi warga negara lainnya untuk datang ke Indonesia, padahal situasi saat ini tidak memungkinkan untuk lalu lintas orang asing secara normal, dan terlebih lagi masalah LGBT ya.
Nah, terkait dari rangkaian kontroversi tersebut, dalam materi saya, coba di slide nomor 2. Boleh tolong ke slide nomor 2. Nah, jadi, sore hari ini dalam, pemaparan saya akan bahas mengenai 6 topik ya, 6 topik utama. Yang pertama, adalah pengantar, yang kedua adalah, kronologi, dan yang ketiga adalah aturan yang dikenakan, maksudnya aturan yang dikenakan oleh, Kristen Gray, sehingga ia dideportasi. Yang keempat adalah klarifikasi ya, karena, ini adalah kajian ya. Oleh karena itu, karena sifatnya kajian berarti kita juga harus mendengar, pendapat langsung dari orang yang bersangkutan. Analisis dan terakhir adalah, kesimpulan. Nah tentu, mengenai analisis dan kesimpulan ini adalah, perspektif subjektif, dari saya pribadi, namun, setidaknya, saya dapat mengatakan bahwa apa yang saya analisis tersebut itu sesuai dengan, kompetensi keilmuan yang, saya miliki. Nah, kita mulai dari, pengantar terlebih dahulu. Silakan ke slide nomor 4. Nah, jadi, kita bisa lihat bahwa, Kristen Gray dan, Sandra Michel ya, ini temannya, ini adalah warga negara Amerika Serikat yang berkunjung ke Bali, ini menggunakan visa kunjungan. Nah, poin penting yang pertama yang harus kita ketahui bahwa dia datang ke Bali atau dia masuk ke Indonesia melalui Bali itu menggunakan, visa kunjungan. Nah tentu, tadi kita sudah mendengar ya pemaparan, dari Bapak, Muhammad Santiago Pawe, bahwa ada beberapa tipe visa yang digunakan oleh warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Nah khusus, oleh, Christian Grey dan, Sandra Michel ya, ini menggunakan visa kunjungan. Nah, Kristen Grey masuk ke Indonesia itu pada 21 Januari, jadi tepatnya 1 tahun yang lalu ya, 21 Januari 2020. Ini melalui, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Nah, kemudian Kristen Grey ini memperpanjang izin tinggal di kantor imigrasi kelas 1 TPI. Nah, tadi ini juga sudah dijelaskan oleh, pemateri sebelumnya ya tentang TPI, tempat pemeriksaan imigrasi Denpasar, pada 22 Desember 2020 yang berlaku sampai dengan 24 Januari. Nah, jadi sebenarnya, 5 hari yang lalu itu perpanjangan visa dari Christian Grey itu baru habis. Nah, namun, 3 hari sebelum perpanjangan visanya habis itu, dia dan rekannya itu telah dideportasi terlebih dahulu oleh, aparat negara melalui, imigrasi. Nah, selama di Bali, ini Kristen Gray ini melakukan sejumlah kegiatan. Jadi teman-teman, sudah menyimak, pemberitaannya ya. Jadi ada sejumlah kegiatan kontroversi yang, kenapa saya katakan tanda kutip, karena, memang, kegiatan kontroversi yang, dilakukan oleh, Kristen Gray dan temannya, Sandra Michel ini menimbulkan, pro kontra di masyarakat. Nah, oleh karena itu, di sini saya kasih, tanda kutip. Nah, hingga ia kemudian dideportasi pada tanggal 21 Januari atau 3 hari sebelum, izin perpanjangan, tinggalnya itu berakhir. Ini menggunakan, American Airlines ya. Jadi dia, dipulangkan di 21 Januari, ini dengan tujuan, Jakarta, Tokyo, dan, berikutnya Los Angeles atau negara asalnya. Nah itu, sedikit, eee, pengantar ya, terkait dengan Kristen Gray. Nah, berikutnya kita masuk ke, poin kedua tentang kronologi. Nah, jadi ini yang saya jelaskan tadi, kontroversi-kontroversi yang, kemudian, menjadi, perhatian oleh pihak imigrasi. Yang pertama ini Christian, Grey ini memilih tinggal di Bali sebagai digital nomad ya. Jadi, selain tempatnya berpindah-pindah, dia itu memberitakan, segala informasi terkait tempat di mana ia tinggal. Eee, ini sama seperti ini ya, traveler blogger ya.
Nah, namun biasanya pengalamannya setelah ia aslinya, kemudian dia memaparkan apa yang dialami selama ia berkunjung atau berwisata di negara lain. Nah, ini berbeda dengan digital nomad. Jadi Kristen Gray ini langsung memberikan informasi atau memberikan atau men-share segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukannya di tempat di mana saat itu ia berada. Nah, yang kedua, ini melalui sejumlah unggahannya di media sosial, ia menyatakan sangat nyaman tinggal di Bali karena dia tidak pernah dipermasalahkan baik dalam soal pajak maupun dalam soal keimigrasian. Nah, memang kalau kita lihat kronologinya di berbagai pemberitaan, di slide terakhir itu saya juga sudah kasih link berbagai referensi yang saya gunakan. Itu memang tidak ada eh, sandungan imigrasi sebelumnya ya terkait dengan Kristen Gray. Nah, oleh karena itu dia sah-sah saja sebenarnya menyatakan hal tersebut karena itu betul-betul ia alami. Nah, yang menjadi masalah kemudian karena Kristen Gray ini diduga ya, jadi walaupun di berbagai media ini tidak ada kata diduga, namun di slide ini saya menggunakan kata diduga karena sebagai orang hukum kita harus menghormati prinsip presumption of innocence ya atau prinsip praduga tak bersalah. Oleh karena itu saya gunakan kata diduga. Walaupun memang saat ini ia telah terbukti dalam perspektif pihak imigrasi ya telah terbukti melakukan pelanggaran dan sudah menjalani hukuman keimigrasian yaitu dideportasi. Namun di sini karena masih bagian kronologi maka saya masih menggunakan kata diduga. Nah, ini diduga menyebarkan informasi palsu karena menyebut betapa mudahnya akses masuk ke Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Nah, tentu teman-teman sendiri walaupun tidak merasakan secara langsung ya, tapi kita bisa lihat di berbagai pemberitaan bahwa Indonesia sedang melakukan pengetatan besar-besaran ya. Bagi warga negara Indonesia sendiri itu kita sudah berlanjut ya berjilid-jilid merasakan PSBB, apalagi warga negara asing yang hendak masuk ke Indonesia. Nah, ini kan di berbagai pemberitaan kita sudah mendengar ada pembatasan dan lain sebagainya. Bahkan Direktorat Jenderal Imigrasi itu sudah mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia dan itu juga diamini oleh surat edaran dari Satgas Pencegahan COVID-19 nasional. Nah, berikutnya ia juga diduga melanggar aturan keimigrasian karena selama tinggal di Bali ia diduga melakukan kegiatan bisnis ya, yaitu penjualan e-book dan jasa konsultasi pariwisata. Nah, walaupun di sini yang saya soroti sebenarnya kalau penjualan e-book itu kita bisa sulit ya untuk deteksi karena e-book itu kan wilayahnya virtual. Nah, oleh karena itu penentuan lokus deliktinya itu sangat sumir. Nah, namun yang saya soroti di sini adalah jasa konsultasi pariwisata. Nah, tentu ketika ada orang yang meminta konsultasinya, Kristen Gray kan sementara ada di Bali. Nah, oleh karena itu jelas kita bisa lihat baik secara geografis ya, lokus deliktinya itu ada di Bali dan dia melakukan pelanggaran imigrasi di Bali. Nah, berikutnya ia juga diduga menyebarkan informasi bahwa di Bali itu queer friendly ya atau ramah bagi kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT. Atau di tweetnya itu ia mengakronimkan dengan kalimat LGBTQF ya. Nah, ia pun menyebut bahwa biaya tempat tinggal di Bali itu sangat murah, berbeda dengan di negara asalnya. Bahkan perbedaannya itu bisa 4 kali lipat ya lebih mahal ketika ia kembali ke negaranya. Sehingga karena beberapa poin tersebut eee, ter apa, termasuk kemudahan tinggal di Bali, biaya hidup murah, dan tidak dipermasalahkan dalam soal pajak dan keimigrasian, dan Bali itu ramah untuk para LGBT, maka ia mengajak atau memberikan advice ya bagi para turis untuk beramai-ramai datang ke Bali. Nah, padahal saat ini situasinya eee, sedang mengalami pandemi. Nah, berikutnya, next.
Nah, oleh karena itu, atas tindakannya tersebut, pihak imigrasi ini kemudian memanggil dan memeriksa, Christian Grey. Nah, ini pemeriksaan dilakukan di kantor imigrasi Denpasar pada, 19 Januari 2021. Jadi, setelah serangkaian kontroversi yang, ada ya, akhirnya 19 Januari ia kemudian diperiksa oleh, pihak imigrasi dan setelah, pemeriksaan yang berlangsung lama kemudian ia ditempatkan di kalau tidak salah di rumah detensi sebelum ia dideportasi di 2 hari berikutnya, di tanggal 21 Januari. Nah, poin berikutnya itu tentang aturan yang dikenakan. Nah, banyak sebenarnya ya, dari berbagai sumber terkait dengan, regulasi yang digunakan oleh Christian Grey dan temannya. Nah, namun ini saya kutip dari LBH Masyarakat. Di sini, ada 3 regulasi ya, setidaknya ada 3 regulasi yang dilanggar oleh, Christian Grey. Ini regulasi pertama adalah Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, khususnya di pasal 75 ayat 1 dan pasal 22, mohon maaf ini salah ya, bukan pasal 22 ayat 1, tapi pasal 22 huruf A. Jadi pasal 75 ayat 1 dan pasal 122 huruf A, Undang-Undang, Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Nah, berikutnya regulasi yang dilanggar adalah Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19, ini nomor 2 tahun 2001, tentang protokol kesehatan perjalanan internasional, dan yang terakhir adalah, Surat Edaran Dirjen Imigrasi tahun 2001 tentang pembatasan sementara orang asing ke wilayah Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Nah, jadi setidaknya, dari berbagai sumber atau yang saya kutip dari LBH Makassar, 3 regulasi tersebutlah yang dilanggar oleh Christian Grey sehingga imigrasi kemudian mengambil, langkah tegas, khususnya di pasal 75 ayat 2-nya ya, yang tadi dilanggar adalah ayat 1. Nah, namun di pasal 75 ayat 2 itu disebutkan bahwa tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu ada 6 ya, sebagaimana tadi dijelaskan juga oleh Bapak Santiago Pawe. Ada pencantuman dalam daftar, pencegahan dan penangkalan, pembatasan, pengenaan biaya beban, dan yang terakhir itu adalah deportasi dari wilayah Indonesia. Nah, nampaknya, eee, pihak imigrasi Bali ini mengambil opsi yang terakhir atau, pasal 75 ayat 2 huruf F, yaitu mendeportasi, Christian Grey dan, temannya, eee, temannya Samuel Michel ya. Nah, berikutnya, silahkan next. Nah, ini ada klarifikasi. Jadi klarifikasi ini pun, baru saya baca tadi pagi ya. Jadi saya juga sempat, salah persepsi. Saya kira, awalnya Christian Grey itu overstay. Bahkan saya sudah, menulis di media sosial bahwa dia overstay, eee, seb dan ternyata setelah klarifikasi itu saya baru lihat tadi pagi, itu pun saya di-mention oleh, salah satu peserta yang ada di sini, mungkin hadir ya Ibu Suci, eee yang me-mention bahwa, inilah klarifikasi yang dilakukan oleh, Christian Grey. Nah, kalau teman-teman atau, Bapak Ibu yang, eee, membaca di slide tersebut, ini adalah klarifikasi dari Christian Grey, terhadap, komunitas Ubud ya, di Bali. Ini, teman-teman bisa atau Bapak Ibu bisa tracking di, Facebook, media sosial Facebook ya. Nah, paling tidak poin penting yang saya, dapat catat di klarifikasi tersebut, bahwa, Christian Grey ini sebenarnya walaupun dia datang ke Indonesia itu tahun 2020, namun dia sudah berada di komunitas Ubud ya, Ubud Community di Facebook itu sejak 2019. Nah, sampai saat ini, walaupun dia sudah dideportasi ya ke Amerika Serikat dan sekarang dia sedang berada di rumahnya di Amerika Serikat, dia masih saja membaca informasi yang salah. Jadi ini perspektifnya, Christian Grey ya. Nah, eee, akhirnya Christian Grey ini tidak bisa membuat alasan apapun, melainkan dia mau tidak mau harus mengambil tanggung jawab dengan harapan bahwa, dia dapat belajar dari situasi yang, membebaninya tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena memang, sepanjang penelusuran Christian Grey sendiri terhadap berbagai media, baik itu, media asing maupun media Indonesia, ini tidak ada yang memberitakan perspektifnya sendiri. Nah, ini kita bisa lihat, dari situasi tersebut dan memberikan perspektif saya karena tidak ada yang mendengar langsung
pernyataan dari Kristen Gray. Nah, poin berikutnya yang saya dapat catat dari poin klarifikasinya adalah dia tidak pernah ada niat untuk tidak menghormati budaya Indonesia, terutama budaya Bali. Nah, berikutnya tweet yang ada di Twitter ya, atau tweet yang dia tweetkan di Twitter publik itu tentang pengalamannya selama di Bali itu adalah kesalahan. Jadi memang dari secara sadar ya, ia juga merasa bahwa memang apa yang telah diperbuatnya itu adalah merupakan hal yang salah. Nah, ini klarifikasi dari yang bersangkutan. Nah, banyak dari apa yang dikatakan ini diambil terpisah atau disalahartikan. Jadi walaupun banyak pemberitaan atau informasi yang memberitakan tentang dia, tapi banyak yang memotong-motong ya atau tidak mencantumkan secara utuh apa yang dia tweetkan dan apa maksud tentang tweet yang dia share. Nah, dia mungkin sebagai warga negara Indonesia ya, sebagai warga negara Amerika Serikat ya, dia punya hak untuk dimintai klarifikasi terlebih dahulu oleh para awak media sebelum memberitakan tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan olehnya. Nah, di bagian-bagian akhir ini kita bisa lihat bahwa, nah ini yang sempat saya terkecoh juga, bahwa saya tidak pernah diburu dan ditangkap oleh intelijen atau imigrasi Indonesia. Nah, saya sendiri yang pergi ke imigrasi untuk mengklarifikasi tweet saya. Nah, saya punya video tentang ini. Nah, semua yang dituduhkan kepada saya oleh media, pengguna Twitter, dan lain-lain, itu adalah salah. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa kalau dari perspektif Kristen Gray, jadi dia sebenarnya tidak pernah ditangkap ya oleh pihak imigrasi. Jadi dia sendiri yang menyerahkan diri ke pihak imigrasi. Nah, ini saya tidak tahu yang mana yang benar, apakah perspektif imigrasi atau perspektif Kristen Gray. Namun satu yang pasti bahwa Kristen Gray ini diperiksa pada tanggal 19 Januari. Nah, ini mungkin masih klarifikasi ini masih menimbulkan pro kontra, utamanya dari pihak imigrasi terkait dengan pernyataan tersebut. Nah, dia juga meminta maaf kepada komunitas LGBT karena telah membeberkan pernyataan yang tidak mendasar terkait komunitas LGBT ramah Bali itu ramah bagi komunitas LGBT. Nah, oleh karena itu semoga hal ini menjadi pembelajaran. Nah, ini yang saya tangkap dari klarifikasi Kristen Gray. Nah, di slide berikutnya, silakan. Nah, tiba kita pada 2 poin terakhir. Yang pertama di analisis. Nah, ini tentu analisis dari perspektif penulis sendiri. Nah, jadi paling tidak ada 5 hal yang bisa saya soroti. Yang pertama terkait dengan perlindungan orang asing. Nah, perlindungan orang asing, jadi sebenarnya karena Kristen Gray ini adalah orang asing, maka dia berhak mendapatkan perlindungan dari negara tempat di mana ia berkunjung. Nah, namun dalam teori perlindungan bagi orang asing itu ada dua perspektif ya. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Positif itu adalah negara memberikan hak-hak kepada warga negara asing tersebut, namun hak-hak tersebut sifatnya terbatas. Ya tentu Indonesia telah memberikan haknya ya ketika Kristen Gray ini ingin berkunjung ke Indonesia dan ia juga meng-apply visa turis, maka visa kunjungan ya, maka Indonesia memberikan karena pada saat permohonan mungkin tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan ia tidak boleh masuk ke Indonesia, apakah dia masuk dalam daftar pencekalan atau tidak. Oleh karena itu visa kunjungannya disetujui. Oleh karena itu ketika visa kunjungan disetujui, maka Kristen Gray ini memiliki hak-hak, sejumlah hak ya yang ada di Bali atau tempat di mana ia berkunjung. Namun lagi-lagi hak-hak tersebut itu terbatas sesuai dengan kegunaan atau fungsi visa yang di-apply di negaranya. Nah, kemudian perlindungan negatif itu tidak dikenai kewajiban tertentu ya. Jadi negara walaupun memiliki kedaulatan itu tidak boleh
mengenai kewajiban-kewajiban tertentu bagi warga negara asing. Contoh wajib militer atau bela negara dan lain sebagainya. Nah, itu dia terhindar dari kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, inilah bentuk perlindungan orang asing dari negara yang berdaulat. Nah, perspektif yang kedua itu dilihat dari kedudukan ya. Nah, jadi kalau kedudukannya ini Christian Grey harusnya dia harus tahu bahwa ada ketika dia masuk ke Indonesia atau ke negara manapun melekat bagi dirinya itu ada dua aspek ya, ada aspek hukum dan ada aspek sosial. Nah, aspek hukum itu adalah terkait dengan status kewarganegaraannya. Nah, karena dia warga negara asing, ya tentu aturan-aturan yang berlaku di negaranya itu tidak serta-merta juga berlaku di Indonesia, atau hal-hal yang diperbolehkan di negaranya itu tidak serta-merta juga diperbolehkan di Indonesia, karena ada aturan hukum tersendiri. Setiap negara memiliki aturannya tersendiri. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah aspek sosial, yaitu menjaga ketentraman. Nah, ini yang paling penting, aspek sosial. Karena apa? Karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, ketika masyarakat ini merasa tidak tentram atau merasa dalam kehidupan sosialnya ini terganggu, ya tentu negara harus bertindak. Nah, oleh karena itu sama saja. Ini prinsip ini berlaku dimanapun karena ini teori umum ya. Kalian bisa baca di bukunya Malcolm Shaw, bisa juga baca bukunya Philip Jessup ya. Ini terkait dengan legal personality seseorang atau warga negara asing di suatu negara. Nah, sama halnya ketika kita berkunjung ke negara lain ataupun jangankan kita ya sebagai warga sipil, para anggota dewan yang melakukan kunjungan kerja atau para diplomat ya yang melakukan pekerjaannya atau melakukan tugasnya sebagai wakil negara di negara lain itu terikat dengan aspek-aspek sosial ini. Nah, jadi walaupun di suatu negara itu ada wilayah ekstrateritorial namanya. Wilayah ekstrateritorial ini melingkupi gedung-gedung perwakilan ya yang ada di luar negeri. Nah, walaupun dia juga memiliki mandat atau memiliki full powers ya dari negara tempat di mana dia diberikan tugas, dia juga harus menjaga aspek sosial atau menjaga ketentraman masyarakat sekitar. Nah, apalagi masyarakat sipil yang tidak punya legitimasi lebih ya dari negara. Nah, ini yang kedua, masalah kedudukan. Nah, yang ketiga, ini masalah kewajiban. Nah, jadi Christian Grey masuk ke Indonesia, dia juga harus mematuhi semua hukum negara yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika walaupun dia berada sebelum surat edaran Dirjen Imigrasi maupun surat edaran dari Satgas Pencegahan COVID itu dikeluarkan, tapi tetap karena dia sudah berada di Bali, di Indonesia, dan surat edaran itu keluar belakangan, ya dia juga harus tunduk pada aturan-aturan tersebut. Nah, oleh karena itu, jadi tidak boleh dia mengatakan dia tidak tahu aturan ini dan lain sebagainya, karena dalam teori fiksi ya, semua orang itu dianggap tahu ketika aturan itu sudah dikeluarkan. Nah, berikutnya adalah aspek kedaulatan negara. Nah, ini kita bisa lihat, teman-teman bisa baca bukunya Starke atau baca bukunya ya Malcolm juga ada ya, di Malcolm and Shaw. Itu teman-teman bisa baca, karena kedaulatan negara ini diperoleh secara susah payah ya. Khususnya dia harus memenuhi Konvensi Montevideo, di mana dalam unsur-unsur negara dalam pasal 1 itu ada pengakuan dari negara lain. Nah, oleh karenanya maka negara juga tentu memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan khusus dalam menjalankan kedaulatannya ke dalam ya, atau kedaulatan internal. Nah, namun selain itu negara juga dibatasi oleh kewajiban-kewajiban lain. Contoh, negara ini tidak boleh melakukan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain. Ini teman-teman bisa baca di bukunya Starke ya.
negara yang berdaulat ini tidak melakukan intervensi terkait dengan urusan dalam negeri orang lain, tidak menggunakan perang sebagai instrumen kebijakan dalam negeri, menjaga agar keadaan negaranya tidak mengancam perdamaian dunia, tidak merangsang timbulnya perselisihan saudara di wilayah lain, tidak melakukan tindakan yang mencemarkan wilayah negara lain, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antar negara secara damai. Nah, ini batasan-batasan bagi negara-negara yang berdaulat eh, yang ditafsirkan oleh Starke ya. Nah, oleh karena itu, karena Indonesia secara susah payah ya memperoleh kedaulatan, maka tentu Indonesia juga memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan internalnya. Nah, apa hak-hak negara berdaulat atau hak-hak Indonesia terkait dengan kedaulatan internalnya? Yaitu Indonesia melaksanakan kedaulatannya secara penuh dan yurisdiksinya juga secara penuh atas wilayah dan rakyatnya. Nah, ini juga dia boleh memberi izin masuk dan mengeluarkan orang asing dari wilayah negaranya. Nah, ini hak-hak dari negara yang berdaulat. Nah, hak mengambil tindakan bela diri dalam situasi tertentu dan hak memberikan netralitas ya atau memberikan kenyamanan bagi para warga negaranya yang menjadi bagian integral dari negara Indonesia. Nah, oleh karena itu ketika Kristen Gray ini men-tweet ya tentang LGBT, walaupun ini masih pro kontra ya karena di Indonesia juga belum secara strict mengatur pengaturan terkait dengan LGBT ini, namun paling tidak aspek sosial masyarakat ini sudah terganggu. Nah, namun yang saya soroti, saya tidak menyoroti khusus terkait dengan LGBT ini karena ini masih pro kontra. Yang saya soroti adalah pelanggaran keimigrasian oleh Kristen Gray ketika apa yang dia lakukan, salah satunya itu memberikan konsultasi ya jasa terkait dengan hidup di Bali, itu kemudian melanggar aturan keimigrasian. Nah, yang saya soroti itu adalah poin itu. Dan mengajak warga negara lain atau orang asing ya untuk masuk ke Bali. Padahal situasinya saat ini sedang pandemi. Nah, yang terakhir itu adalah aspek sanksi ya. Nah, ini juga disadari, saya tidak tahu apakah Kristen Gray ini sudah membaca ya, membaca buku-buku hukum internasional kontemporer atau baca buku-buku hukum Indonesia khususnya terkait dengan pemberian sanksi ya. Nah, dalam sanksi ini ada dua kita bisa lihat, ada nilai penghukuman dan ada nilai pembelajaran atau perbaikan nilai. Nah, yang disadari oleh Christian Gray itu adalah nilai pembelajaran atau perbaikan nilai. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa lihat di poin klarifikasi di slide saya sebelumnya bahwa memang dia menyadari secara sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tindakan yang salah. Nah, oleh karena itu sebenarnya walaupun secara naif ya, dia tidak mengakui penghukuman yang diberikan kepadanya, namun dia secara sadar mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh pihak imigrasi itu memberikan pembelajaran bagi dirinya. Dia harus lebih mengenal budaya setempat sebelum dia melakukan sesuatu atau sebelum dia men-share ke masyarakat luas ya terkait apa yang dilakukannya. Nah, jadi walaupun di satu sisi ia tidak sebenarnya tidak menerima terkait penghukuman yang diberikan oleh migrasi, namun di satu sisi juga ia sadar bahwa apa yang dilakukan oleh imigrasi itu memberikan pembelajaran bagi dirinya sehingga ke depannya dia bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, namun yang menjadi poin penting dalam kasus Kristen Gray ini sebenarnya di Undang-Undang Imigrasi ya, saya lupa di pasal berapa, itu sebenarnya setiap orang yang dikenai administrasi ya, itu sesuai pasal 75 ayat 2, baik itu huruf A sampai huruf F, itu sebenarnya dapat meminta atau mengajukan keberatan kepada menteri ya.
Kalau tidak salah itu di pasal 76 atau pasal 77 tentang dalam Undang-Undang Keimigrasian. Jadi orang asing itu yang dikenai tindakan imigrasi, tindakan administratif, apakah itu deportasi dan lain sebagainya, itu dapat mengajukan keberatan kepada menteri. Nah, penting yang harus dicatat di sini bahwa pengajuan keberatan yang diajukan oleh orang asing tidak menunda pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian. Nah, jadi oleh karena itu prosesnya ini sudah berjalan benar ketika Christian Grey ini dideportasi oleh pihak imigrasi Bali ke negara asalnya. Nah, ini sebenarnya opsi untuk meminta keberatan itu masih terbuka lebar bagi dia. Karena apa? Karena memang pengajuan keberatan itu tidak menunda pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian. Nah, oleh karena itu saya tidak tahu ke depannya apakah Christian Grey ini akan mengajukan permohonan keberatan ya kepada menteri atau tidak. Karena kalau dari perspektif klarifikasi yang kita lihat, sebenarnya harusnya dia mengajukan keberatan kepada menteri. Karena apa? Karena dia tidak terima terkait dengan tindakan keimigrasian yang diambil oleh pihak imigrasi. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini kita sudah sampai ke kesimpulan ya. Nah, jadi kesimpulan saya bahwa Christian Grey dan temannya ini Sandra Michel ini melanggar norma hukum dan norma sosial di masyarakat dan Indonesia selaku negara yang berdaulat dan memiliki hak untuk melakukan penegakan hukum bagi warga negara asing yang berada di wilayah teritorialnya. Nah, saya juga mendukung langkah yang diambil oleh pihak imigrasi Bali. Karena apa? Karena kita harus kalau bahasanya John Austin itu kita harus mengedepankan pride of nations ya, atau zero tolerance terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Nah, jangankan kita ya, warga negara kita saja yang ada di luar negeri itu sedikit melakukan kesalahan langsung dideportasi. Bahkan walaupun sebenarnya dalam aturan ketika seseorang itu dicekal ya atau tidak boleh masuk ke suatu negara, itu tidak perlu disertai dengan alasan negara yang bersangkutan. Nah, tapi kita bisa lihat beberapa pejabat kita pernah dicekal di Amerika, ada ustaz kita yang dicekal di Hong Kong ya, dilarang masuk. Nah, ini kan kita melakukan hal yang sama atau dalam hukum internasional itu ada resiprositas ya. Nah, oleh karena itu meminjam istilah John Austin, maka pihak imigrasi ini sudah dalam koridor yang benar, yaitu mengedepankan pride of nations atau zero tolerance terhadap pelanggaran-pelanggaran warga negara asing yang ada di wilayah Indonesia. Nah, mungkin presentasi singkat saya cukup sekian agar diskusinya lebih cair dan hal-hal yang belum begitu jelas dalam pemaparan yang saya paparkan tadi, silakan bertanya di sesi berikutnya seizin moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Karudin. Pada sesi tanya jawab ini dibuka dalam satu sesi. Pesan kita berikan kepada pemilih kepada peserta yang mau langsung pertanyaannya kami persilakan. Ya, kesiap dulu. Jika jaringan. belum ada yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung, kami akan bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, okay. Ya terdengar jelas. Jadi siap. Oke. Jadi pertanyaan pertama untuk Bapak Santiago Pawe dari Muhammad Fikri. Pertanyaannya pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang keimigrasian, bahwasanya dalam angka 1, bila izin tinggal orang asing berakhir masa berlakunya dan masih dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 hari, dikenai biaya beban. Dalam angka 2, jika tidak mampu membayar, dikenakan THK berupa deportasi dan tangkal. Dalam angka 3, jika izin tinggal di atas 60 hari langsung dikenakan THK dan deportasi tangkal. Yang ingin ditanyakan, bila hal tersebut terbukti dengan sengaja melewati masa 60 hari tadi untuk menghindari biaya beban, bagaimana tindakan hukum atas hal tersebut? Mungkin saya memaparkan pertanyaan yang terlebih dahulu, baru nanti dijawab. Pertanyaan berikutnya ini dari Imakulta Budi Setiawati. Bila harus ada sponsor sebagai orang yang bertanggung jawab untuk imigran tersebut, apa saja syaratnya untuk sponsor tersebut agar imigran dapat tinggal dan masuk di Indonesia? Terima kasih. Lalu pertanyaan berikutnya dari Febri Yolanda. Bagaimana bentuk pengawasan kepada rakyat Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri agar tidak melakukan tindakan kejahatan, contohnya terorisme? Oke, pertanyaan berikutnya. Apabila selama larangan masuk, kemudian ternyata e-visanya habis masa berlakunya, sebelum dia berhasil masuk dengan visa tersebut, apakah ada kebijakan untuk memperpanjang masa berlaku visa tersebut karena terhalangnya masuk oleh sebab larangan masuk dari pemerintah? Mungkin sembari menjawab pertanyaan yang tadi, kami mempersilahkan peserta yang melakukan option raise hand untuk mengajukan pertanyaannya. Izin moderator. Oke. Jadi saya coba jawab beberapa pertanyaan. Sepertinya di kolom chat semua bertanya ke saya. Jadi pertanyaan pertama untuk Muhammad Fikri, Bapak Muhammad Fikri, bagaimana apabila terkait dengan itu orang asing yang diduga sengaja melewati masa izin tinggalnya untuk menghindari biaya beban. Jadi sebenarnya dalam praktiknya dan aturannya bahwa kebijakan yang ada itu memberikan kesempatan untuk orang asing yang lewat dari yang kurang dari 60 hari agar bisa ketika dikenakan biaya beban atau overstay itu dapat membayar dan melanjutkan izin tinggalnya kembali. Tapi ketika dia tidak bisa membayar, otomatis dia kan harus dideportasi karena izinnya sudah tidak berlaku. Tentunya menjadi pertanyaan, memang jadi kajian menarik bahwa memang ada celah di situ bahwa ketika ada unsur kesengajaan dari orang asing tersebut tidak mampu membayar. Jadi memang kita biasa menemui memang hal-hal seperti itu. Jadi ada terkadang kalau di wilayah kita sendiri biasa ditemui bahwa beberapa orang asing yang melewati izin tinggalnya lebih dari 60 hari itu karena tidak dapat membayar. Jadi mereka, kalau yang dari kami alami beberapa kali itu bahwa sampai saat ini kita belum menemukan ada unsur kesengajaan bahwa orang asing tersebut tidak sengaja melewati 60 hari agar tidak membayar, tidak membayar biaya beban tersebut. Beberapa kasus yang kita temui di Kanim Makassar dan juga beberapa sharing di Kanim lain itu rata-rata orang asing yang melewati 60 hari itu alasannya kalau bukan dia tidak mengetahui, karena beberapa orang asing kan seperti kita ketahui bahwa di wilayah Sulsel itu kan banyak keluarga-keluarga diaspora yang merupakan yang kecilnya orang yang lahir di Marisa tapi berdarah Bugis. Ketika dia kembali, dia masih merasa dirinya orang Indonesia dan dia merasa bahwa izinnya itu bisa sama seperti orang Indonesia lain. Beberapa juga kasus ditemui bahwa orang asing itu betul-betul memang lupa bahwa orang izin bahwa dalam izin tinggal itu terdapat masa berlaku. Sebenarnya itu menjadi kebijakan sendiri dari yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sebenarnya itu adalah kebijakan, kalau menurut saya ada kebijakan dari penyusun regulasi maupun dari pemerintah itu sendiri bahwa memberikan kesempatan orang asing yang ketika masih kurang dari 60 hari itu dapat membayar biaya bebannya dan melanjutkan izin tinggalnya. Tetapi ketika dia tidak bisa membayar, tentunya harus keluar dari Indonesia. Kenapa itu kita masih menjadi kajian yang menarik ketika beberapa orang asing itu sengaja melanjutkan sengaja untuk melewati batas 60 hari. Itu tentunya
dalam proses penentuan itu tentunya ada proses pemeriksaan, tentunya terlebih dahulu kita melakukan berita acara pemeriksaan, kita menggali apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari orang asing tersebut melakukan pelanggaran berupa melewati masa izin tinggalnya. Biasanya kalau dia biasa 60 hari mungkin menurut saya batasan nilai kewajaran dari penerapan regulasi yang membuat regulasi bahwa ketika melewati 60 hari itu kemungkinan besar mungkin juga tidak bisa dilakukan pembayaran biaya beban, sehingga satu-satunya jalan ya harus dideportasi saja. Mungkin itu dari saya. Kalau mungkin ada pendapat dari peserta lain yang juga dari pimpinan teman-teman yang hadir dalam webinar ini, kita bisa sharing. Terus yang selanjutnya dari Immaculata tentang imigran, tentunya harus dibedakan. Di sini harus dibedakan antara imigran yang dalam hal ini pencari suaka dengan orang asing yang memang betul-betul orang asing yang secara legal dan resmi masuk ke Indonesia. Karena kita ketahui bahwa imigran itu kan ranahnya dalam pengawasan dan pemantauan dari dan pengaturan dari UNHCR dan IOM. Imigrasi hanya bertugas sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk mengawasi setiap tindak laku dan kegiatan serta keberadaan imigran tersebut. Sehingga ketika kita bertanya apakah imigran bisa memiliki sponsor, tentunya kita lihat subjeknya. Imigran bukan subjek yang dikehendaki untuk dapat memiliki sponsor, karena imigran kan di sini yang kita ketahui bahwa imigran adalah salah satu pencari suaka atau pengungsi, sedangkan kan Indonesia sendiri kendalanya kan sekarang masih belum bisa meratifikasi konvensi internasional tentang pengungsi, sehingga untuk imigran sendiri masih belum diperkenankan untuk memiliki sponsor atau penjamin untuk tinggal di Indonesia, karena keberadaannya di Indonesia sendiri itu kan masih berada di bawah naungan dan pengawasan dari UNHCR sambil menunggu proses resettlement, pemulangan kembali ke negara ketiga. Itu jadi untuk menjawab pertanyaan Immaculata, itu imigran di sini ketika yang dimaksud pencari suaka itu tidak berdasarkan aturan yang ada, tidak diperkenankan atau tidak diatur terkait penjamin atau sponsornya. Terus selanjutnya pertanyaan dari pengawasan terkait warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa imigrasi sendiri melakukan salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara, yaitu tentunya melakukan pengawasan pada saat warga negara Indonesia tersebut memohon dokumen perjalanan berupa paspor di kantor-kantor imigrasi. Tentunya pada saat bermohon paspor akan dilakukan proses wawancara, tentunya wawancara dan kelengkapan berkas administratif dan wawancara profiling terkait tujuannya ke negara, tujuannya membuat paspor untuk kemana, ke negara mana, dan tujuannya untuk apa. Tentunya ada proses filter pada bagian wawancara pada teman-teman, pada petugas pelayanan paspor, yang tentunya ketika ditemukan indikasi bahwa orang tersebut bermohon paspor untuk ke luar negeri dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, tentunya akan dilakukan penolakan terhadap permohonan paspor tersebut. Itu salah satu bentuk pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang akan ke luar negeri dengan tujuan untuk melakukan tindakan kejahatan, dalam hal ini contohnya terorisme. Selain itu tentunya juga pengawasan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi ketika warga negara Indonesia tersebut hendak keluar negeri. Tentunya di teman-teman yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi tentunya kembali melakukan profiling ataupun wawancara interview tentang apa tujuan dia keluar negeri, negara mana, apabila ketika mencurigakan dan mengindikasikan orang tersebut akan ke suatu negara dengan tujuan yang tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan tujuan tindakan kejahatan, dalam hal ini terorisme. Tentunya
teman-teman pejabat imigrasi ataupun petugas-petugas pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi berhak menolak atau tidak memberangkatkan, tidak memberikan izin atau tidak mengenakan cap keberangkatan kepada warga negara Indonesia tersebut. Jadi sebenarnya imigrasi memiliki banyak filter ataupun tahap-tahap yang sebagai wujud dari perlindungan kita kepada terhadap warga negara yang akan keluar negeri. Selain di tempat pemeriksaan imigrasi, tentunya fungsi pengawasan warga negara Indonesia di negara luar negeri tentunya juga dilakukan oleh kedutaan yang berada di negara-negara tersebut. Tentunya kedutaan akan tentunya mengawasi warga-warga negara Indonesia yang berada di suatu negara terkait keberadaan dan kegiatannya. Itu kalau dari menjawab pertanyaan dari Febri Yolanda. Terus pertanyaan dari Bapak Haryanto tadi ya. Dari Pak Haryanto, sepengetahuan saya tetap yang menjadi kebijakan dari surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi yang sesuai dengan surat edaran gugus tugas, tentunya yang diberikan kebijakan untuk dapat masuk yaitu tentang bagi pemegang visa yang merupakan proyek dari proyek strategi nasional atau proyek-proyek pemerintah yang berdasarkan di surat edaran tersebut. Tentunya ketika tidak berdasarkan dengan kebijakan-kebijakan tersebut, atau misalnya bukan proyek-proyek strategi nasional, tentunya kewenangan pimpinan tentunya melakukan pembatasan terhadap orang asing tersebut untuk tidak bisa masuk ke Indonesia, karena sekali lagi kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tentunya ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID itu sendiri. Mungkin itu sementara. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya untuk kedua pemateri yang mungkin bisa dijawab oleh Bapak Kadarudin. Oh, ada raise hand ya? Tunggu ya, ada yang mengajukan raise hand ternyata. Silahkan, saya persilahkan yang mau mengajukan raise hand-nya. Oh, selamat siang. Iya, selamat siang. Ya. Junaidul Fitriyono. Iya. Ya, silahkan. Saya hendak ini aja ya, berbagi saja terkait dengan materi yang diberikan. Mungkin saya juga ingin mengingatkan materi pertama berkaitan dengan izin tinggal di Permenkumham 27/2014 juga diatur terkait dengan orang asing yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin tinggal dan juga izin tinggal keadaan terpaksa. Mungkin itu yang tadi belum terlalu banyak dielaborasi, sehingga agar pemateri pertama dan kedua itu memiliki kesinambungan, karena Dr. Kadarudin menjelaskan banyak tentang studi kasus berkaitan dengan Christian Grey. Jadi saya tadi juga lihat ada beberapa teman yang juga menanyakan tentang izin tinggal keadaan terpaksa atau orang asing yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Jadi paling enggak saya kasih bocorannya bab 5 dan bab 6 di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 27 tahun 2014 sudah dijelaskan, dan mungkin secara teknisnya disebutkan melalui surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang kedua, saya lebih menyoroti pada kasus Christian Grey yang tadi banyak disampaikan oleh Dr. Kadarudin. Saya hanya ingin memastikan bahwa ketentuan yang dikenakan, tindakan keimigrasian yang dikenakan kepada Christian Grey itu kan pasti tindakan yang jelas kayak gitu. Artinya kalau tadi disebutkan ada tindakan administratif keimigrasian di pasal 75 dan juga ada pasal 122 huruf A. Nah, itu mohon maaf kalau boleh kami sampaikan,
agak bias karena kan kalau di pasal 75 ayat 1 dan 2 jelas berkaitan dengan tindakan administratif keimigrasian, sedangkan pasal 122 itu berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian. Jadi kalau berbicara tindak pidana keimigrasian berarti kan ada administrasi penyidikan yang dilakukan pada saat itu. Jadi mungkin perlu diklarifikasi ulang, karena menurut pemberitaan yang kami dapatkan, konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menyebutkan bahasa yang digunakan adalah tindakan administratif keimigrasian. Jadi itu. Jadi ini sekedar masukan saja ke materi. Terus yang ketiga, saya berterima kasih sekali kepada teman-teman di hukumnesia.id yang membuka cakrawala tentang kajian hukum keimigrasian. Mungkin kedepannya akan bisa lebih spesifik terkait dengan tidak hanya berkaitan dengan isu-isu yang terbaru ya, namun juga mungkin isu-isu yang agak terlupakan misalnya tentang tempat pemeriksaan imigrasi, ya kan? Tentang bagaimana misal status warga negara Indonesia yang ada di perbatasan antara Filipina dan Sulawesi. Nah, hal-hal kayak gitu kan mungkin bisa nanti menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan. Sekali lagi hormat saya kepada kedua pemateri dan terima kasih kepada teman-teman di Hukumnesia. Sukses untuk agenda-agenda selanjutnya. Terima kasih Pak atas masukannya. Kami sangat apresiasi masukan Bapak. Kedepannya kami akan mengkaji kembali atas masukan-masukan yang tadi Bapak telah berikan terkait tema-tema yang akan kami munculkan di webinar. Kami lanjut untuk pertanyaan dari kolom chat. Ini ada pertanyaan untuk kedua pemateri. Pertanyaannya, apakah warga negara asing yang tersangkut kasus tindak pidana umum, kemudian menjalani pidana penjara, apakah berhak mendapatkan remisi? Mengingat dalam hukum KUHP kita tercantum setiap orang, salah satunya yang berkelakuan baik, berhak mendapatkan remisi. Lain pihak, jika prinsip selektif policy benar-benar diterapkan, maka hanya orang asing yang bermanfaat saja yang mendapatkan izin tinggalnya. Kalau dilihat kasus pidana WNA tersebut tentu tidak ada manfaat yang didapat Indonesia terkait keberadaannya. Malah justru membawa dampak negatif, namun kenapa masih juga mendapat remisi? Mohon pencerahannya. Mungkin kepada Bapak Kadarudin, bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi agar lebih lebih memudahkan ya, saya juga lanjut dengan pertanyaan berikutnya yang ditujukan ke saya terkait dengan Christian Grey. Sepertinya yakin bahwa agennya menjamin bahwa tidak ada kesalahan atas status visanya dan memberikan guide ya ke warga negara asing lainnya yang akan ke Indonesia saat COVID melalui e-book-nya. Nah, pertanyaannya apakah ada investigasi kepada agen tersebut? Nah, jadi saya langsung saja menjawab dua pertanyaan. Yang pertama mengenai remisi. Oh ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Junaidul Fitriono ya. Ya, jadi memang di situ ada dua rezim hukum ya yang dikenakan, rezim hukum administrasi keimigrasian dan rezim hukum pidana. Nah, terkait dengan pelanggaran aturan tersebut itu saya dapat dari LBH ya, LBH masyarakat di websitenya. Nah, namun nampaknya pihak imigrasi ini lebih menyoroti kepada pelanggaran administrasinya yang di pasal 75 tadi. Nah, oleh karena itu pihak imigrasi langsung mengambil tindakan melalui pasal 75 ayat 2 huruf F, yaitu mendeportasi. Tapi sekali lagi saya terima kasih atas tanggapannya. Nah, berikutnya terkait dengan remisi. Jadi setiap orang yang dikenai hukuman ya, hukuman tertentu, ini kecuali seumur hidup atau pidana mati ya, ini berhak mendapatkan remisi
ketika ia memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Nah, jadi tidak semua orang bisa dapat remisi. Ya bisa saja karena dia walaupun sudah di penjara ya atau sudah dikurung, tetap dia melakukan pelanggaran disiplin, apakah dia kedapatan membawa alat elektronik ketika ada sidak ya, apakah dia menyalahgunakan narkotika di dalam rutan dan lain sebagainya, ya ini tentu tidak masuk dalam kategori orang yang berhak mendapatkan remisi. Nah, namun selama orang yang dikurung tersebut itu mematuhi segala aturan di dalam lembaga pemasyarakatan, ya sah-sah saja mereka mendapatkan remisi karena ini juga diatur dalam undang-undang. Nah, begitupun juga dengan warga negara asing. Nah, teman-teman bisa lihat ini mungkin yang cukup jadi kontroversi ya. Pada tahun 2019 itu ada 7 perempuan warga negara asing ini menerima remisi ya. WNA 7 wanita warga negara asing ini melakukan kejahatan narkotika pada waktu itu. Kalau tidak salah hukumannya 12 sampai 15 tahun dan kemudian 7 orang itu mendapatkan remisi seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, tentu ketika dia mendapatkan remisi tersebut ya 7 WNA tersebut itu tidak melanggar aturan-aturan yang ada di lembaga pemasyarakatan atau selama di dalam lembaga pemasyarakatan terlihat bahwa ada perbaikan ya, perbaikan sikap dan lain sebagainya sehingga ia berhak mendapatkan remisi. Nah, jadi sekali lagi remisi itu adalah hak bagi narapidana yang mendapatkan hukuman tertentu. Nah, ini tertentunya kecuali hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Nah, pertanyaannya berikutnya terkait dengan guide ya atau agen yang membantu juga Kristen Gray masuk ke Indonesia melalui Bali. Ini juga pihak imigrasi melalui rilisnya ini sudah memanggil pihak agen dan nyatanya karena kita orang luar ya, jadi kita hanya bisa memantau dari luar pemberitaan dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika pemeriksaan itu agennya juga dimintai keterangan dan toh nyatanya tetap pihak imigrasi menerapkan pasal 75 ayat 1. Berarti di situ ada pelanggaran. Nah, oleh karena itu saya kurang tahu apakah guide-nya atau agennya ini mengetahui betul tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia atau tidak. Tapi kemungkinan ya, menurut saya mungkin dia tidak tahu secara komprehensif ya terkait aturan sejumlah aturan atau seluruh peraturan yang ada di Indonesia sehingga aturan tersebut itu dianggap bukanlah pelanggaran. Nah, namun oleh pihak imigrasi itu kemudian diklasifikasi sebagai pelanggaran administrasi keimigrasian sehingga ia dideportasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya walaupun agen ini merasa kliennya ini tidak bersalah dan Kristen Gray pun merasa tidak bersalah ya, kan ada ada ruang hukum ya atau ada pilihan hukum yang diberikan di Undang-Undang Imigrasi. Saya lupa pasalnya ya, pasal 76 atau 77 saya kurang tahu. Saya lupa ya pastinya. Yang jelas yang dikenai tindakan administrasi itu bisa meminta pengajuan ya, pengajuan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM. Nah, namun di ayat-ayat berikutnya kalau tidak salah, di situ sangat jelas diatur bahwa tindakan pengajuan keberatan kepada menteri itu tidak menunda tindakan administrasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu karena tindakan administrasi sudah berjalan, Kristen Gray pun ada di Amerika, ya kalau memang dia mau merehabilitasi namanya ya hukum Indonesia sudah memberikan peluang, yaitu bisa saja dia mengajukan permohonan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan membuat sejumlah klarifikasi ya terkait perbedaan persepsi atau pembelaan ya terhadap pasal-pasal yang disangkakan kepadanya oleh pihak imigrasi. Jadi ya sebenarnya semua berjalan normal saja. Nah, tergantung ini apakah Kristen Gray ini tahu ada aturan tersebut di Undang-Undang Imigrasi atau tidak, atau bahkan agennya pun bisa saja meng-email ya atau memberikan advice kepada Kristen Gray untuk mengajukan keberatan kepada pihak kementerian.
Nah, lagi-lagi kembali kepada yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri atas pemaparannya dan peserta yang berpartisipasi untuk memberikan masukan dan pertanyaan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab akan kami tutup. Sebelum kami masuk pada bagian kesimpulan dari webinar ini, kami mengharapkan kesediaan dari peserta webinar untuk kembali melakukan sesi foto. Harap peserta webinar kembali mengaktifkan videonya. Silahkan kepada peserta untuk kembali mengaktifkan videonya. Kita juga aktifkah? Ya. Baik, kesimpulan kita hari ini, yang pertama, penegakan hukum keimigrasian terdiri dari pengawasan keimigrasian yang diterapkan kepada warga negara asing dan warga negara Indonesia, lalu tindakan administratif keimigrasian dan pro justisia tindak pidana keimigrasian. Lalu yang berikutnya, negara memberikan jaminan hak kepada warga negara asing yang ada di Indonesia, namun terbatas sesuai dengan visa yang diajukan. Terkait kasus Kristen Gray, dalam perspektif hukum di Indonesia, beliau dianggap melakukan pelanggaran, sehingga diberikan sanksi kepada beliau dengan deportasi ke negara asalnya. Demikianlah agenda webinar nasional oleh Hukum Indonesia. Terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.